Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kemampuan adaptasi ya. Ini penting ya. Kemampuan adaptasi ini kemampuan survivor ya. Hidup di dunia ini ibarat kita itu ya, hidup di hutan ini loh teman-teman ya. Anda dikasih pisau, nah, apakah Anda bisa bertahan hidup? Ya, sama dengan seperti itu, sama. Hidup di dunia seperti itu, sama dengan hidup di hutan itu. Cuma masalahnya, ya, kita tidak menggunakan kekerasan, tapi kita menggunakan akal pikiran, kita menggunakan tenaga, fisik dan sebagainya untuk mendapatkan uang, untuk beli beras. Kan seperti itu. Jadi penting teman-teman Sabtu Wage ini memiliki ilmu pengetahuan yang tujuannya untuk kemampuan Anda beradaptasi dengan suasana, dengan situasi yang terjadi atau yang Anda hadapi saat ini. Itu yang perlu Anda tanamkan di dalam diri Anda, kemampuan adaptasi. Kalau Anda memiliki kemampuan adaptasi yang kuat, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, maka sukses, jaya akan menjadi kehidupan Anda. Nah, contoh ini komentar saudara kita. Saya ini selalu mengarahkan ya, tim saya untuk menjadi benar. Sampai saya ini memukul atasan saya. Loh, itu kan sesuatu yang salah gitu. Ya. Pengendalian emosi Anda tidak ada. Ya. Orang katakanlah mengarahkan sesuatu ya tim. Itu seni memimpin. Anda harus memiliki seni memimpin, seni leadership, seni manajemennya harus ada. Ya, bukan main dengan kekerasan. Nah, kecuali Anda ini memang dididik militer misalkan, harus disiplin misalkan. Nah, yang perlu Anda lakukan ketika Anda memimpin tim, pelajari karakter masing-masing. Itu caranya beda-beda. Tidak bisa Anda pukul rata. Ya. Langsung Anda gebrak, yo morat-marit, yo bos Anda yo mikir. Ya. Anda mau melakukan perubahan ya di dalam tim Anda. Kalau di pikiran bos itu ya apa caranya untung. Dia tidak berpikir bagaimana cara baik, cara jelek. Yang penting tidak merugikan perusahaan. Kebanyakan pola pikir bos itu seperti itu. Saya 15 tahun ya. Saya 15 tahun memimpin berbagai divisi. Nah, pendekatan yang saya lakukan adalah pendekatan persuasif. Tak pelototi satu persatu. Ya kebetulan saya HRD. Jadi saya tahu arsip perjalanan hidup seseorang masing-masing ya. Katakanlah ada karyawan, katakanlah 1000 karyawan di perusahaan itu, maka saya harus tahu sifat karakter 1000 karyawan itu. Bukan hanya karakter top manajemennya, manajernya, supervisornya, enggak, semua karakter itu saya pelajari, sehingga ketika saya menerapkan sebuah kebijakan ya, pro kontra itu bisa diminimalisir. Yang kontra ini bisa diminimalisir. Nah, inilah yang harus kita pelajari ya. Coba sakarepmu dewe. Apalagi Anda ini ikut orang ya. Dan juga berpikir ya teman-teman Sabtu Wage, ikut orang itu udah enak. Mau Anda karyawan tetap, mau Anda tidak karyawan tetap, ya tetap Anda ini nanti akan dikeluarkan. Apakah karena dipensiun, apakah karena PHK, atau Anda mengundurkan diri. Ya, pilihannya cuma itu. Apakah Anda mempertahankan ya, sebagai karyawan itu adalah bentuk sesuatu yang istimewa? Tidak. Ya. Justru berpikirlah Anda ini memiliki kemandirian untuk memiliki usaha sendiri. Itu baru jos. Ya, bukan jangka pendek. Nah, coba Anda berpikir ketika Anda sudah tidak mampu bekerja, ya pasti dikeluarkan sama perusahaan. Mau Anda seperti itu? Kan tidak mau. Nah, inilah yang harus kita sikapi. Terus juga ya, pernah kena kiriman
terus kena V, caranya kena pelan-pelan untuk lama terasa. Jadi masalahnya saya tidak pernah mimpi aneh yang mengganggu saya. Istri saya Senin Wage yang selalu mimpi aneh-aneh. Berarti yang diserang adalah pasangan Anda. Ya, tapi apapun itu ya, namanya sihir, teluh, santet ya, teman-teman Sabtu Wage. Ketika menyerang seseorang, walaupun Anda tidak ditargetkan, tapi dampak itu akan berdampak ya kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Itu pasti seperti itu. Ya. Nah, Anda tidak perlu, kebanyakan kan kita emosi ya, kena sihir teluh santet itu emosi wis muncul. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana supaya Anda ini bisa meredam emosi itu. Itu pertama yang harus Anda lakukan. Anda meredam emosi itu dengan cara memperbaiki diri. Kita fokus memperbaiki diri kita. Ya. Itu cara yang harus Anda lakukan. Jadi kena sihir, kena teluh, kena santet, sudah. Fokus memperbaiki diri. Berarti ada yang lemah dari sisi spiritual Anda. Nah, rumusnya di situ. Tidak usah nondi. Ya. Apa mana Anda pergi ke dukun, orang pinter atau kiai sekalipun, terus dikasih tahu Anda kena sihir, wes tambah wangil, hilang-hilangan. Ya. Apa mana dikai, orangnya ini ciri-cirinya seperti ini, wes tambah Anda kepikiran. Anda kepikiran tapi tidak memperbaiki diri. Yang terjadi apa? Ya masalah tuh hidup Anda. Anda akan dihadapkan pada sebuah masalah yang tidak akan pernah selesai. Apa enggak bahaya? Bahaya. Inilah yang harus Anda tanamkan ya. Inilah yang harus Anda perhatikan di dalam kehidupan Anda. Jadi kena masalah kaitannya dengan sihir, teluh, santet dan sebagainya, berarti itu adalah petunjuk dari Tuhan. Kita berpikir positif saja. Itu adalah petunjuk dari Tuhan supaya Anda memperbaiki diri. Nah, kalau Anda bisa melakukan seperti itu, maka sukses ya. Jaya akan menjadi bagian dari kehidupan Anda. Di balik musibah, di balik masalah, ketika Anda berpikir positif, bertindak positif, maka hidup Anda akan penuh dengan kebaikan. Hidup Anda akan penuh dengan kejayaan. Karena Anda bisa mengambil manfaatnya dari kejadian yang Anda dapatkan. Demikian saudaraku Sabtu Wage, tetap semangat, tetap optimis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.